Oke guys, ini gue sambil sarapan, gue sambil cerita tentang ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa pertanyaan sih. Ada teman gue yang nanya, pertanyaan tuh begini. Jadi dia ini adalah seorang afiliator TikTok gitu ya, dan dia tuh nanya ke gue, karena kan sekarang ini lagi ada isu-isu bahwasanya kalau akun-akun yang faceless atau akun-akun yang tidak menampakkan wajah itu tidak nanti katanya tidak akan direkomendasikan oleh TikTok, tidak akan direkomendasikan oleh algoritma TikTok. Nah, kemudian teman aku ini kebetulan dia ini afiliator yang tidak menampakkan wajah ya. Jadi dia tuh cuma nampakkan produk terus kasih tahu beberapa apa kasih tahu produknya gitu ya. Intinya beliau ini faceless, tidak menampakkan wajah. Nah, kemudian dia nanya ke aku, "Ejar, emang gimana sih kalau misalnya menurut kamu gimana sih kalau misalnya itu faceless itu oh gimana sih kalau misalnya kayak akun aku ini emang bener ya katanya kalau misalnya yang tidak menampakkan wajah itu bakalan tidak direkomendasikan oleh TikTok." Jadi gini ya teman-teman, eh, ketika misalnya ini sebenarnya adalah jawaban yang eh, bagus juga untuk kitanya secara pribadi gitu ya. Maksud aku gini, jadi gini, kalau misalnya kita bilang ada akun yang faceless dan ada akun yang menampakkan wajah, akun yang menampakkan wajah dan akun yang tidak menampakkan wajah atau hanya menampakkan produk saja. Nah, jadi sebenarnya kenapa kemudian TikTok itu ada isu-isu bahwasanya TikTok itu tidak merekomendasikan akun-akun yang tidak menampakkan wajah. Itu juga ada hubungannya dengan personal branding, teman-teman. Jadi gini, ketika misalnya kita adalah afiliator yang tidak menampakkan wajah gitu ya. Itu kemungkinan besar kita tidak punya personal branding. Nah, akun-akun yang tidak punya personal branding yang dia itu pure hanya jualan, itu sebenarnya kalau misalnya kita tarik ke long term untuk jangka panjang, akun-akun seperti ini tuh akan berbahaya. Berbahaya itu maksudnya dia tidak punya personal branding dan itu bisa saja tenggelam dengan banyaknya nanti akun-akun yang serupa gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita punya personal branding, semakin lama orang itu membeli bukan karena produk tapi membeli karena kitanya gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kita bangun personal branding, yang kita dapat itu yang kita dapatkan itu bukan hanya yang keuntungan yang kita dapatkan itu bukan hanya dari komisi dari penjualan produk, tapi ketika kita punya personal branding, nanti kita tuh bakal bisa di endorse. Kita buat contoh ya, misalnya akun-akun yang dia tuh tidak menampakkan wajah, biasanya mereka juga dapat ini kan, akun-akun yang tidak menampakkan wajah, biasanya mereka juga dapat sampel gratis. Oke, mereka dapat sampel gratis, tapi sampel gratis itu hanya berupa sampel. Sedangkan kalau misalnya kita sudah punya personal branding, itu kita itu bakalan bisa di endorse, dan endorse itu tidak hanya produk tapi mereka juga kasih kita endorsement gitu. Jadi teman-teman, keuntungannya itu memang bener-bener kalau tarik jangka panjang, keuntungannya itu emang jauh lebih menguntungkan untuk akun-akun yang punya personal branding alias yang bisa menampakkan wajah. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah personal branding itu hanya bisa dibangun dengan melalui menampakkan wajah? Jawabannya enggak. Jadi banyak juga kok misalnya akun-akun yang dia tuh tidak menampakkan wajah tapi dia punya personal branding. Contohnya akun-akun yang misalnya dia secara visual dia emang visualnya itu secara visualnya itu cute gitu ya. Dia pencerahannya bagus gitu. Kemudian ada juga kalau misalnya teman-teman tahu, saya juga tahu ada akun-akun yang dia itu kalau misalnya teman-teman tahu dia tuh akun namanya DEBM. DEBM itu dia itu akunnya emang bener-bener personal brandingnya adalah dia tuh ngomongnya agak belibet gitu, dan kita mungkin tahu dari personal brandingnya dan kita tahu dari suara dan cara dia menyampaikannya kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk personal branding. Cuman kalau misalnya kita tarik lagi gitu ya, untuk salah satu yang memang benar-benar sulit untuk ditiru itu adalah memang dengan menyampaikan wajah, karena visual kita tuh berbeda satu dengan yang lainnya. Sedangkan ya aku tahu misalnya ini contoh ya konkret ya, yang namanya akun DEBM itu kan dia nggak menampakkan wajah, hanya suara doang. Itu udah mulai banyak yang meniru cara ngonten serupa dengan dia walaupun suaranya berbeda gitu. Tapi kan dengan begitu gampang ditiru. Yang paling sulit ditiru itu adalah wajah. Kemudian dari wajah itulah kemudian muncul personal branding kita. Itu satu. Yang kedua, membangun personal branding itu emang yang paling mudah itu lewat wajah. Maksudnya ini adalah sebuah apa ya?
Menurut aku kalau misalnya kita nih adalah orang yang males gitu, cara kita membangun personal branding kita yang paling mudah untuk dikenali secara akun ya memang wajah gitu, tinggal nampakin wajah, oh orang tahu kok inilah dia yang punya akun kayak gitu. Dan teman-teman harus tahu bahwasanya nanti untuk kedepannya 2, 3 sampai 5 tahun ke depan gitu, akun-akun yang tidak punya personal branding itu sangat rentan sekali ya, sangat rentan karena kita boleh bilang sekarang ini masih masa-masanya mudah gitu ya, masih ini adalah masih bluesy gitu buat para apa namanya konten kreator yang ingin yang baru mulai gitu. Karena nanti 5 tahun ke depan itu bakal banyak banget. Jangan kan 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu bakal banyak banget konten kreator dan itu misalnya kita yang tidak punya personal branding kita bakalan tenggelam. Jadi teman-teman intinya adalah dari sekarang mulai bangun personal branding. Mau kalian menampakkan wajah atau tidak menampakkan wajah itu terserah kalian. Itu kembali lagi pada kalian. Yang penting kalian pikirkan apa personal branding yang ingin kalian bangun. Misalnya contohnya ketika kalian tidak menampakkan wajah, berarti dari segi mana kalian ingin membangun personal branding kalian. Kalau misalnya kalian tidak menampakkan wajah, kemudian personal branding hanya melalui suara dan melalui audio ya suara, dan kalian cara penyampaiannya sama dengan yang lain, orang tidak akan mengenal kalian gitu. Orang tidak akan, orang tuh bukan tidak akan, orang itu akan sulit untuk dikenali sama orang kayak gitu. Intinya adalah ketika kita ingin membangun personal branding, maka bener-bener intinya adalah ketika kita tuh ingin jadi content creator, maka kita harus memikirkan juga nih personal branding gue seperti apa ya, sambil berjalan nggak perlu harus yang ketemu sekarang, sambil berjalan. Intinya dari sekarang harus bener-bener teman-teman harus sudah memikirkan apa personal brandingnya, dan intinya adalah ketika kita ingin terjun ke media sosial dan ingin terjun menjadi content creator, benar-benar kita harus benar-benar punya personal branding. Oke teman-teman, itu dulu kali ini. See you in the next video. Bye bye.